Halo, apa kabar Sobat Sulugi Kopi dimanapun berada. Tentunya semoga semuanya dalam kondisi sehat. Dan jangan lupa tetap jaga imunitas dan patuhi protokol kesehatan karena kita masih menghadapi masa pandemi COVID-19. Sebelumnya kita seruput kopi dulu. Oke, hari ini gua mau membahas mengenai melambungnya harga minyak goreng di masyarakat. Kita ketahui beberapa pekan ini minyak goreng selain langka, kemudian harganya melambung tinggi. Apalagi semenjak pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Airlangga Hertanto pada hari Selasa 15 Maret 2022 mengumumkan bahwa pemerintah menarik atau mencabut subsidi dari minyak goreng atau tidak berlakunya harga eceran tertinggi pada minyak goreng. Yang berlaku untuk harga eceran tertinggi yaitu hanya pada minyak goreng curah. Nah, yang perlu kita ketahui di masyarakat ini ada 3 kategori minyak goreng. Yang pertama ada minyak goreng kemasan tipe 1, yang kedua minyak goreng kemasan tipe 2, yang ketiga minyak goreng curah. Nah, ketiga kategori ini berbeda pertama dari jenis atau jumlah penyaringannya. Pada minyak goreng curah umumnya proses penyaringan hanya 1 kali, sementara pada minyak goreng kemasan tipe 1 atau tipe 2 ini minimal 2 kali penyaringan. Lalu yang berikutnya perbedaan pada minyak goreng curah kemasan 1 maupun kemasan 2, angka peoksida ini lebih tinggi pada minyak goreng curah, sehingga pada minyak goreng curah ini biasanya minyak lebih cepat bau tengik sehingga masyarakat nggak bisa berkali-kali untuk menggunakan minyak goreng tersebut karena proses kandungannya sudah rusak karena adanya faktor oksidasi yang terjadi pada minyak goreng curah. Misalnya pada kemasannya yang tidak memenuhi standar sehingga dia rentan sekali mengalami yang namanya bau tengik. Selain itu juga kandungan minyak goreng baik kemasan tipe 1, tipe 2 maupun minyak goreng curah khususnya kandungan gizinya juga berbeda. Nah, terlepas dari 3 kategori minyak goreng yang ada di masyarakat semenjak pemerintah mencabut harga eceran tertinggi ini, kemudian yang tadinya minyak goreng itu sangat langka sekali bahkan gue sendiri buat nyari minyak goreng di minimarket, supermarket itu sangat langka sekali, nggak ada tuh. Padahal ya nggak masalah, misalnya harga 1 liter awalnya 14.000 kemudian dijual 18.000 ya nggak apa-apa, daripada ngantri-ngantri berjam-jam. Lebih baik ya sudah gue beli tuh dengan harga 18.000. Jadi sangat langka sekali sebelum pemerintah mencabut harga eceran tertinggi pada 15 Maret 2022 lalu. Nah, ketika kemudian pemerintah mencabut harga eceran tertinggi, tiba-tiba minyak goreng ini melimpah ruah tuh di minimarket, di supermarket, tetapi harganya gila tinggi banget, bisa berkali lipat tuh. Dan dengan dicabutnya harga eceran tertinggi artinya pemerintah menyerahkan harga minyak goreng itu pada mekanisme pasar. Nah, di mana dalam konteks mekanisme pasar ini tergantung dari si penjual mau menjualnya berapa. Tentunya ini didasarkan pada tingginya permintaan dari masyarakat. Jadi di 34 provinsi yang ada di Indonesia harga minyak goreng ini bisa bervariasi tuh. Jadi misalnya di provinsi 1 harga minyak goreng per liter ini misalnya 30.000. Nah, di provinsi yang lain ini bisa tembus di angka 50.000 per liternya. Bahkan ada yang tembus sampai 70.000, bahkan 90.000. Gila gitu. Nah, padahal kita ketahui Indonesia merupakan salah satu negara terbesar
yang memiliki lahan kelapa sawit tuh. Bayangkan, kelapa sawit di Indonesia untuk produksinya saja itu per tahun ya, di tahun 2019 itu tercatat hampir 43 juta ton per tahun. Dan juga luas lahan kelapa sawit kita itu 16.000 juta hektar tuh. Tentunya ini lebih besar dibanding negara-negara produsen minyak kelapa sawit lainnya lagi ya, seperti misalnya Malaysia, Thailand, Kolombia maupun Nigeria. Dan Indonesia ini nomor 1 tuh yang dimana memiliki lahan kelapa sawit. Tetapi ya yang jadi ironi, kenapa ya harga minyak goreng di Indonesia itu sangat tinggi sekali tuh ya, sementara kita adalah produsen terbesar di dunia minyak kelapa sawit dan juga paling banyak lahan kelapa sawit kita. Tetapi justru kita harus berburu yang namanya minyak goreng. Nah, lalu kenapa sih harga minyak goreng ini bisa mahal? Nah, dalam perspektif sosiologi ekonomi ya, ini ada yang namanya konflik struktural ya, ada yang namanya konflik individual. Nah, konflik struktural ya, ini artinya adalah ada permainan kepentingan pada setiap ya kelompok yang ya punya kepentingan terhadap minyak goreng itu sendiri. Nah, kelompok-kelompok ini bisa produsen ya, bisa distributor, bahkan bisa pengusaha-pengusaha minimarket maupun supermarket tuh ya. Dengan cara apa? Dengan cara menimbun ya. Dan kita juga masyarakat tahu ya, beberapa pekan lalu ya pihak kepolisian menangkap beberapa penjual bahkan pengusaha minimarket dan supermarket yang menimbun minyak goreng sangat banyak sekali jumlahnya tuh. Nah, ini yang kemudian ya membuat harga minyak goreng ikut terpengaruh karena makin langka makin mahal. Nah, sekarang ya terbalik nih, semenjak pemerintah mencabut harga eceran tertinggi, minyak goreng makin banyak di pasaran, tetapi harganya sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena konflik struktural ini adalah konflik yang didasarkan pada kepentingan dari kelompok-kelompok atau elit-elit tertentu, yang dimana ya kepentingan ini tidak lepas kepentingan ekonomi atau kepentingan cuan ya. Jadi dengan kata lain ya, makin mahal harga minyak goreng, maka makin besar keuntungan ekonomi yang akan didapat oleh kelompok-kelompok tersebut ya. Nah, sementara pada konflik individual ini biasanya yang bermain adalah masyarakat-masyarakat receh, yang dimana masyarakat juga ya ikut berkontribusi terhadap ya naiknya atau melambungnya harga minyak goreng. Dimana misalnya ada masyarakat yang mengantri di minimarket, supermarket, kemudian sengaja menimbun minyak goreng di rumahnya dengan harapan nanti ketika minyak goreng mahal dia akan menjualnya ya, menjual ke tetangganya atau menjual secara online ya. Jadi dia ini bukan pedagang besar, bukan pemain besar, tapi pemain kecil, tetapi dia punya kepentingan di dalamnya. Kepentingan apa? Ya tidak jauh berbeda dengan kepentingan para kelompok atau elit atau pedagang-pedagang besar atau bandar-bandar besar, yaitu adalah kepentingan ekonomi. Jadi pusaran konflik individual maupun konflik struktural ya, ini sama-sama berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Nah, kemudian ya di satu sisi juga panic buying ya, atau misalnya membeli secara tidak rasional, mengantri masyarakat pada satu minimarket, supermarket atau pada pasar-pasar tradisional. Ini juga kemudian turut mempengaruhi ya tingginya permintaan minyak goreng, sehingga kemudian permainan untuk memainkan harga minyak goreng juga sangat besar sekali oleh para pedagang. Jadi masyarakat juga harus bisa
bersikap tenang, tidak terpengaruh dengan naiknya harga minyak goreng. Supaya apa? Supaya harga minyak goreng juga turut stabil, karena permintaan pun stabil juga. Jadi semakin panik masyarakat berburu minyak goreng, maka makin tinggi permainan harga minyak goreng. Dan ini tidak jauh berbeda seperti pada masa-masa naik atau melambungnya harga dari masker, ya. Jadi hal yang perlu disikapi oleh masyarakat adalah tetap tenang untuk tidak panik melihat situasi dan kondisi melambungnya harga minyak goreng. Walaupun ya kita ketahui minyak goreng ini kebutuhan pokok, tapi semakin kita panik terhadap naiknya minyak goreng, maka ada pihak yang turut senang, ya. Jadi pihak-pihak ini senang di atas penderitaan masyarakat, dan memang itu yang dicari. Oleh karena itu ya kita tetap harus tenang terhadap naiknya harga minyak goreng ini. Nah, di lain pihak juga ya, dengan harga minyak goreng yang sangat tinggi sekali ini kan sebenarnya berpotensi ya terhadap konflik yang akan muncul di masyarakat nih. Misalnya ya, belum lama ini gue mengamati ada antrian panjang masyarakat. Ada masyarakat yang kemudian tidak sabaran, kemudian bertengkar tuh dengan masyarakat lain demi mendapatkan minyak goreng. Jangan sampai ya karena minyak goreng kemudian hubungan atau relasi sosial antar masyarakat juga terganggu, ya. Kemudian di satu pihak juga ya keharmonisan masyarakat tidak stabil nih. Nah, ini yang kemudian berbahaya. Dan oleh karena itu ya pemerintah yang saat ini sedang fokus ya mengurusi perpindahan ibu kota baru ya harus mulai melihat situasi kondisi yang tidak stabil di masyarakat mengenai harga minyak goreng. Sementara di satu pihak kita adalah produsen terbesar minyak kelapa sawit atau minyak goreng, tapi di sisi yang lain kita justru harus merasakan mahalnya harga minyak goreng. Ini sangat ironis sekali, dan tentu yang menjadi pertanyaan oleh masyarakat adalah kenapa harga minyak goreng masih mahal? Ya, tentunya logika umum masyarakat sudah bermain lah di situ, yang dimana masyarakat yakin bahwa ada penimbun yang menimbun minyak goreng secara besar-besaran. Oleh karena itu tetap santai menyikapi naiknya harga minyak goreng ini, dan tentunya pemerintah juga tidak boleh abai terhadap kondisi yang saat ini terjadi di masyarakat terhadap kebutuhan minyak goreng. Oke, dan semoga aja naiknya minyak goreng tidak membuat naik juga yang namanya kopi. Bahaya kalau bisa kopi naik, bisa marah-marah itu nanti pencinta kopi. Apalagi Indonesia juga termasuk salah satu produsen terbesar kopi di dunia, urutan keempat ya, selain Brazil, Vietnam dan Kolombia ya. Dan semoga ya minyak goreng yang melambung tinggi ini bisa segera normal kembali. Dan bagi masyarakat, khususnya pedagang kecil nakal, untuk tidak memperkeruh suasana naiknya harga minyak goreng. Dan buat pemerintah, semoga bisa segera teratasi situasi dan kondisi ini. Oke, sekian dari gua mengenai yang namanya minyak goreng, dan semoga gorengan-gorengan tidak ikut naik juga. Dan jangan lupa tetap seruput kopinya dan sambil mengamati yang namanya menurunnya harga minyak goreng. Oke, sekian dari gua. Salam seruput kopi.